Selamat siang pemirsa Kabari. Siang ini saya Vincent berbahagia bisa kembali ke hadapan Anda, dan kali ini dengan seorang tokoh kita yang sudah tidak asing lagi. Jadi saya tidak akan membuat perkenalan panjang lebar. Kita akan langsung saja bertemu dengan Bapak Samsi Ali. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik ya. Ya, Pak Samsi seperti kawan-kawan ketahui bermukim di New York, dan dia adalah tokoh spiritual buat kita semua di Amerika, dan juga belakangan ini juga sering mampir ke negara asal kita, Indonesia. Jadi siang ini kita di New Orleans sangat berbahagia bisa bertemu dan berbincang-bincang ringan dan singkat dengan Bapak kita ini. Ya, jadi Pak Samsi, saya yakin sebagian besar masyarakat kita sudah paling tidak mendengar atau mengenal Pak Samsi. Yang sangat dikenal pasti tokoh interfaith, ya. Karena sebagai seorang ulama Islam, Bapak sangat dekat hubungannya dengan tokoh-tokoh Jewish, terutama di New York dan tempat-tempat lain, begitu ya. Tolong bisa share, Pak, sedikit untuk pemirsa kita, apa saja kegiatan Bapak akhir-akhir ini, kemudian tantangan-tantangan, challenges, dan harapan-harapan Bapak. Ya, terima kasih pertama kali sudah diberikan kesempatan di Kabari ini. Kalau berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang padat akhir-akhir ini, saya kira langsung saja. Konflik yang ada di dunia sekarang ini kan baik langsung ataupun tidak langsung itu seringkali dipersepsikan sebagai konflik agama, sehingga saya sebagai seorang yang merasa punya kewajiban moral sekaligus kewajiban agama untuk mengurangi miskonsepsi itu, saya harus langsung terjun, ya. Dan terjun yang saya maksud di sini bukan sekedar ngomong, tapi langsung berbuat, membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai kalangan, baik itu Kristen maupun Yahudi. Nah, tapi akhir-akhir ini memang intensifikasi kegiatan interfaith saya itu banyak dengan Yahudi. Kenapa? Karena ada semacam persepsi bahwa mayoritas tension atau konflik bahkan yang terjadi di dunia sekarang ini itu dilatar belakangi adanya friksi antara dua komunitas ini, Yahudi dan Muslim, disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Nah, oleh sebab itulah maka di mana-mana saja ada kemarahan yang terjadi antara kelompok itu biasanya ilhamnya itu karena Yahudi dan Muslim. Betul. Oleh sebab itulah maka saya ingin berkonsentrasi membangun hubungan komunikasi dialog dengan masyarakat Yahudi ini. Mudah-mudahan dengan itu bisa mengilhami komunitas Muslim di dunia bahwa ternyata Muslim dan Yahudi itu tidak selalu menjadi source of conflict, tapi bisa menjadi the source of friendship, the source of partnership, kerjasama dan sebagainya. Nah, beberapa bulan yang lalu kami bersama seorang rabai Yahudi, pendeta Yahudi, menulis sebuah buku. Dan buku ini sendiri sebenarnya lahir karena tantangan yang kita hadapi bersama. Boleh disebut sekali lagi, Pak, judul bukunya, Pak? Judul bukunya itu Sons of Abraham. Sons of Abraham. Issues Unite and Divide Jews and Muslims. Jadi masalah-masalah yang bisa mempersatukan dan sekaligus bisa memisahkan Muslim dan Yahudi. Nah, buku ini jawaban kepada tantangan kepada masing-masing komunitas kita. Setiap kali saya kembali dari sinagog Yahudi, pasti saya ditantang oleh masyarakat Muslim. How are you gonna trust them? Bagaimana Anda bisa percaya dengan mereka? Ini Al-Quran mengatakan begini, mereka itu adalah penjajah, and so on and so forth. Sama dengan Rabi ini, setiap kali pulang dari masjid, pasti ditantang sama masyarakatnya. Loh, how are you gonna trust the Muslim? This is what the Holy Book says about us. You know, we are bad people. You know, and Muslims say, oh, mereka adalah chosen people kan, umat terpilih. Gimana bisa kita trust mereka kan? Nah, oleh sebab itulah maka we took the challenge untuk kita jelaskan kepada masyarakat kita bahwa ternyata apa yang mereka pahami tentang konsep-konsep itu tidak selalu benar. Konsep terpilih tidak selalu benar, bahwa itu yang menjadikan orang Yahudi harus sombong, angkuh, dan konsep umat Islam sebagai umat terpilih juga
namanya khairu ummah, the best nation, kan bukan berarti kita harus melihat orang lain kecil kan? Tidak begitu. Demikian juga konsep jihad. Jadi kita menulis buku ini Sons of Abraham untuk sebagai jawaban langsung. Dan inilah menjadikan kami sekarang agak sibuk karena kami keliling Amerika, bahkan insya Allah akan keliling ke Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sekaligus ke Australia. Oh begitu. Ya, jadi tur ini juga akan melingkupi wilayah Asia ya, dan otomatis Indonesia. Indonesia dan Malaysia. Ya. Dan untuk book tour ini, ya, apakah Bapak sudah lakukan di Indonesia atau belum? Kalau saya sendiri sudah, saya sudah beberapa kali kembali ke Indonesia karena buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Anak-anak Ibrahim. Oh, ya, jadi buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa sudah Indonesia? Sudah ada di Gramedia di pasar mana. Oke, yang saya ingin tanyakan bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia, terutama yang telah membaca. Sebab saya ada mendengar ada tanggapan-tanggapan orang-orang yang belum membaca tapi sudah menanggapi. Jadi saya rasa saya tidak perlu bertanya mengenai mereka-mereka yang menanggapi tapi belum membaca. Jadi saya hanya ingin menanggapi untuk smart audience kita, yaitu bagaimana tanggapan mereka-mereka yang sudah membaca. Tapi by the way, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa menanggapi sesuatu yang kita tidak tahu, unfortunately itu penyakit kan. Betul. Ya, jadi seringkali kita mengatakan, oh Yahudi itu orang jahat, tapi belum pernah ketemu orang Yahudi kan? Enggak begitu. Nah, sama juga orang lain, oh orang Islam itu adalah semua teroris, padahal belum tentu dia pernah ke komunitas Islam kan begitu. Nah, jadi so far yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah membaca buku itu, mereka semua senang dan membuka wawasan mereka. Minimal bahwa mereka itu punya informasi yang selama ini kok berbeda sekali gitu. Ya, yang selalu persepsikan semua jahat, semua buruk, ancaman bahwa dunia ini akan diambil alih oleh Yahudi. Padahal Yahudi hanya 15 juta di dunia kan. Kalau Yahudi akan mengambil alih dunia ini, kemana yang 5 billion lebih kan gitu kan. Jadi itu sebuah persepsi yang harus kita rubah gitu. Nah, itu tantangan yang Bapak maksud, yang Bapak ingin bantu untuk atasi. Ya, dan saya kira kita harus memang menghadapi tantangan ini. We have to challenge the challenge. Betul. These are challenges, but we have to challenge the challenges. Jadi kalau kita sudah nggak challenge the challenge, berarti kita sudah give up. Nah, kejadian-kejadian mutakhir yang terakhir sekali di Timur Tengah dengan konflik Israel Palestina apa segala macam ini kan memang betul-betul terenyuh hati kita melihat anak-anak Palestina, wanita-wanita Palestina terbunuh begitu ya. Nah, tapi bagi saya itu adalah bukan fokus sekarang. Fokus adalah bagaimana agar itu tidak terjadi. Betul. Dan terus menerus. Sebab kalau berfokus ke sana, justru akan menjadi makin parah. Kita tidak akan sampai kepada sebuah solusi. Kenapa? Karena yang timbul itu amarah dan emosi. Dan kalau kita sudah emosional, kita sudah rasional lagi. Tidak ada rationality dalam judgment, dalam perhitungan kita. Sehingga yang selalu kita nampakkan itu kebencian, keinginan membunuh, keinginan untuk menyalahkan orang. Padahal it's time right now untuk kita coba rasional, in our judgment, untuk melihat bahwa walaupun ada konflik, ada at the end of the tunnel there is a light. Bahwa kita masih bisa berdamai. There is a light always in the end of the tunnel. Tapi kalau saya boleh summary-kan sedikit, Pak, untuk maksudnya misi Bapak beserta kawan-kawan Yahudi Bapak ini untuk mereduce paling tidak atau menghilangkan kalau bisa persepsi yang salah mengenai oleh masyarakat Indonesia mengenai Yahudi. At the same time di Amerika mengurangi persepsi yang salah terutama bahwa Islam equals terrorism. Di Indonesia, Jewish equal evil. Boleh saya pendekkan seperti itu kira-kira? Benar, karena di Indonesia ada persepsi yang mengatakan bahwa segala keburukan yang buruk-buruk di dunia ini terjadi itu karena merupakan grand design daripada Yahudi. Betul. Nah, terjadi kemiskinan, terjadi peperangan, Yahudi yang desain. Kenapa? Ujung-ujungnya kembali kepada mereka ingin menjadi the masters of the world. Kenapa? Karena mereka the chosen people. Jadi persepsi seperti ini sangat buruk sekali. Betul. Dan itu adalah sangat tidak fair sekali kalau kita tidak merubah persepsi seperti itu. Sama juga adanya orang-orang Islam yang misleading the perception menjadi teroris atas nama agama kan, kemudian ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda segala macam. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan seluruh umat Islam di dunia ini adalah teroris. Nah, ini yang harus kita rubah. Sebab kalau tidak,
1,5% umat Islam teroris, Ya, ya. 15% adalah juga orang jahat. Dunia ini akan bisa orang-orang jahat, kan? Betul, betul. Kenapa kita tidak tampilkan positive side of the Muslim dan positive side of the Jews? Nah, mari yang positive side ini kita satukan menjadi sebuah kekuatan. Saya rasa ini satu tantangan yang saya rasa sangat klaim kebenaran. Ya. Sebab every side always Sure. claim mereka adalah pemegang kebenaran, Ya, katanya ya, ya, begitu. ya. Tapi saya lanjutkan dengan bukan hanya konflik Palestina dengan Yahudi, Ya. Israel, di Indonesia dampaknya itu lebih dari itu. Nah, bagaimana dengan dampak dari masyarakat Indonesia yang lebih menjadi ekstrim pandangannya? Ya, ya. Bagaimana itu? Padahal Ya. seperti kita bincang-bincang off camera, Sure. di Indonesia saya rasa semuanya setuju bahwa kita punya dua organisasi massa Ya, yang besar, ya. Muhammadiyah dan NU. Ya, Tapi yang ekstrim itu kan sebagian kecil. betul. Bagaimana mungkin itu sebagian kecil Ya. ekstrim itu bisa mempengaruhi masyarakat Muslim kita yang begitu besar? Ya, ya. Saya kira begini ya, sebelum saya ke sana dulu, ada minimal 4 faktor utama yang menjadikan orang cenderung kepada tindakan-tindakan ekstrim atau pemikiran ekstrim ini. Yang pertama adalah politik, di mana agama dipolitisir sedemikian rupa untuk menjadi kepentingan. Dan ini sangat berbahaya. Betul. Sebab ini mereduce posisi agama ke dalam posisi yang sekedar untuk kepentingan manusiawi. Dan itu yang Jadi- terjadi di Indonesia dan di mana saja. Di Amerika dunia, pun itu, betul. di Amerika pun terjadi. Mempolitisasi agama. Ya, Oke. ya. Kalau agama itu dilihat sebagai penyeimbang moral, menjadikan mereka tidak korup, ya bukan sebaliknya kan agama Betul. bisa jadi sumber korupsi kan. Betul, betul. Departemen agama di Indonesia kan korupsi kan Betul, gitu lah. betul. Nah, jadi unfortunately bahwa agama kemudian dijadikan kepentingan politik. Dan ini menjadikan tensi antara masyarakat. Pemilihan presiden yang terbaru ini nampak sekali. Di Betul. mana satu pasangan difitnah sedemikian rupa dari segi agama ya. Dan ini berbahaya sekali. Betul. Ya kan? Begitu, ini pertama. Yang kedua media tentunya. Media. Ya, media juga terkadang tidak balance. Sewaktu saya menerima rabai Yahudi, pendeta Yahudi ke masjid, saya peluk sebagai saudara semanusia, ya saudara-saudara dari Ibrahim gitu ya. Itu kan nggak nampak di media. Tapi ketika ada seorang imam dari Peshawar, dari sebuah kampung yang sangat terpelosok, kemudian mengancam Yahudi, nampak kemudian di front page misalnya, kan begitu. Ya, Jadi betul. tidak imbang, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ini yang juga sangat berbahaya adalah kesalahpahaman di dalam melihat teks-teks agama kita. Ini sangat inherently, fundamentally penting. Kesalahpahaman, Kesalahpahaman. misunderstanding dalam mengerti Ya. teks-teks Ya, kitab suci. absolutely, ya. Semua kitab suci bisa membawa kepada pemahaman yang berbahaya, bisa membawa ke pemahaman yang enlightenment. Ya. Al-Quran juga demikian. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan mereka tidak akan pernah reda kepadamu, dan yang maksud itu Kristen dan Yahudi kan. Mereka tidak akan pernah reda kepadamu sampai kamu ikut kepada agama mereka. Nah, konteksnya apa? Ternyata ada political and social context yang terjadi pada zaman Nabi di Madinah ketika itu. Ya kan? Jadi ada political tension yang terjadi, dan itu diingatkan kepada Nabi dan sahabatnya, hati-hati gitu loh. Gitu ya. Nah, sekarang ini dalam dunia kita yang global sekarang ini, apa saya bisa hidup di Amerika, di tetangga sebelah kanan Yahudi, sebelah kiri Kristen, lalu saya merasa terancam siang malam? Betul. Kan tidak bisa kan? Jadi penafsiran seperti ini memerlukan kedalaman, keluasan, vision, gitu ya. Vision, Ya. oke. Kalau tidak, kita akan di-hijack ya, oleh teks-teks kita. Oke. Dan ini yang kemudian pemahaman jihad yang berbahaya, memahami syariah yang demikian juga berbahaya, memahami ayat-ayat tentang wanita, sehingga apa yang terjadi di Timur Tengah, wanita pun drive pun nggak boleh. Kan ini semua sangat berbahaya. Dan kalau kita selalu menjaga pemahaman yang sempit seperti ini, itulah yang kemudian menjadikan konflik. Nah, yang terakhir sekali, kenapa terjadi tendensi radikal adalah karena ada memang penegakan hukum di sebuah tempat itu tidak ditegakkan. Law enforcement. Law enforcement tidak ada. Oke. Saya kasih satu contoh saja, saya tutup dengan ini ya. Waktu masjid dekat Ground Zero mau dibangun, itu kan 70% penduduk New York tidak mau. Betul. Kenapa? Karena dipolitisir dan dieksploit oleh media. Tapi saya ketemu dengan mayor, wali kota New York. Waktu itu Michael Bloomberg. Kita makan sama-sama. Lalu saya tanya, Mr. Mayor, Anda kan Yahudi, ya kan? Dalam persepsi orang Islam, Yahudi itu kurang baik. saya biasa bercanda sama beliau. Yang kedua, Anda ini wali kota New York yang 70% penduduknya tidak mau proyek itu. Kok Anda mendukung? Apa dia katakan? Dia ketawa.
Dengan saya tidak mendukung Islam, saya tidak mendukung proyek masjidnya. Yang saya dukung adalah undang-undang saya. My own constitution. Because my constitution gives guarantees to everybody to practice the religion. And building house of worship, selama itu tidak menentang aturan setempat, you're right to do it. And I have to defend my constitution. Maka dalam sebuah negara harus ada ketegasan pemerintah untuk menegakkan yang namanya aturan. Ya, wah ini saya rasa sangat-sangat penting. Saya rasa itu pernyataan Anda itu satu statement juga yang bisa dicontoh oleh kepala-kepala daerah atau kepala pemerintahan di Indonesia. Nah, karena waktu kita pendek, kita banyak subjek yang saya berminat tanyakan. Tapi kalau Pak Samsi bersedia dan penanggung jawab majalah Kabari bisa kita persuasi bersama dengan Pak Samsi, kita bermaksud atau berminat untuk melanjutkan pembicaraan ini di masa-masa yang akan datang, supaya saya yakin banyak faedahnya buat pemirsa kita dimanapun mereka berada. Begitu ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk hal ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, walaupun pendek tapi manfaatnya sangat banyak. Terima kasih banyak. Boleh terakhir pesan-pesan Pak Samsi untuk masyarakat pemirsa kita. Baik, terima kasih banyak pemirsa Kabari yang saya hormati. Saya kira pesan saya singkat saja. Yang pertama adalah apapun kita dan siapapun kita semua adalah umat manusia. Kita semua bersaudara, dan seharusnya ikatan yang paling kuat yang mengikat kita adalah ikatan kemanusiaan kita. Dan manusia itu pertama harus dilihat sebagai orang yang fitri. Fitri itu artinya bersih. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, lihat kebersihannya, bahwa dia itu secara inherent, secara fundamental bersih. Yang kedua, semua manusia itu punya karamah, dalam bahasa agama artinya mulia. Jadi siapapun dia, agama mulia, dia itu orang mulia, itu adalah makhluk Tuhan. Dan yang terakhir sekali, bahwa semua manusia adalah anggota keluarga kita. Masa kita mau menyakitin anggota keluarga kita? Jadi mari kita bekerja sama sebagai keluarga manusia. Saya kira itu yang paling penting yang saya pesankan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Samsi, dan pesan yang sangat penuh damai and peaceful feeling juga. Dan untuk itu kita akhiri bincang-bincang kita dengan tokoh kita Pak Samsi Ali, dan saya Vincent Lee atas nama Kabari mengucapkan sampai jumpa lagi.